Halo, Shalom. Kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama kami keluarga Togas Girsang, saya Monica. Dan saya Daryl. Ya, kami akan memandu acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Ya, adapun topik pembahasan kita pada malam hari ini menarik ya, karena ini kita akan membahas seputar perubahan dan juga krisis. Siapa sih yang dalam keluarganya atau dalam kehidupannya tidak pernah mengalami suatu krisis ataupun dari krisis sehingga terjadi perubahan-perubahan di dalam keluarga, situasi dan sebagainya. Nah, kita akan membahas tentunya seputar perubahan dan krisis di dalam keluarga. Ya, dan kita memiliki ayat tema pada malam hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 30 ayat 1 dan 2 berkata, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Ya, sebelum kita memulaikan akan acara kita pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mengikuti akan acara Obsesi Hati dengan topik perubahan dan krisis di dalam keluarga. Kiranya Engkau dapat memberkati narasumber, host maupun para kru yang melayani pada saat ini. Ataupun para jemaat dan pemirsa yang menyaksikan akan acara ini. Kiranya kami semua mendapatkan berkat dari acara ini dan kehidupan kami akan jauh lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Telah hadir ya narasumber kondang kita, keluarga Pendeta Kuntara. Selamat malam Pendeta dan Mem. Selamat malam dari North Carolina. Dan selamat pagi untuk Anda yang berada di Indonesia. Iya. Enggak, selamat pagi dari Bangkok. Betul sekali. Begitu, Apa kabar? sudah bingung ini. Iya, karena banyak perjalanan travel ya, seringkali pindah-pindah negara juga luar biasa. Tapi masih dipakai Tuhan untuk melayani di acara Obsesi Hati kita pada malam hari ini. Oke, dan Puji Tuhan. betul sekali. Dan keluarga Pendeta Kuntaraf ini akan membahas topik kita ya, yang tadi sudah di-mention tentang keluarga dalam perubahan dan krisis. Nah, untuk teman-teman, saudara dan jemaat sekalian yang mungkin memiliki akan pertanyaan seputar topik pembahasan ataupun memiliki komentar tentang topik pembahasan, bisa kirimkan pertanyaan ataupun komentar Anda di kolom komentar di sosial media kita ya, ada di Facebook ataupun di YouTube, ataupun bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda di call center Hope Channel Indonesia yang akan tertera di layar kaca Anda. Dan kami juga ingin mengajak pemirsa untuk mengisi polling ya. Kita ini ada polling di Instagram dengan pertanyaannya, apakah pernah mengalami krisis dalam keluarga? Wah, kalau kita bagaimana nih? Apakah kita pernah mengalami krisis dalam keluarga? Mungkin ada ya, nanti kita obrol setelah ini aja ya, krisisnya. Nah, kalau pernah mengalami contoh, apakah itu masalah keuangan, atau masalah kesehatan, atau konflik interpersonal mungkin antar keluarga, ataupun perubahan besar dalam kehidupan, contohnya ada perceraian, ada kematian, perpindahan tempat, dan sebagainya. Teman-teman atau saudara jemaat pemirsa bisa menuliskan pilihan Anda di polling, nanti kita akan bahas nanti di segmen yang ketiga. Oke, kita akan lanjut. Segmen kedua tentunya kita sudah tidak sabar ya mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Kuntara. Disilakan, Mem dan Sir. Baik, pemirsa yang berbahagia, semua kita menghadapi atau pernah mengalami suatu krisis ya. Dan ayat yang telah dibacakan tadi ya menunjukkan ada sesuatu masalah dalam keluarga Yakub ya. Apa yang terjadi? Yaitu oleh sebab Rahel tidak punya anak, kemudian jadi marah, jadi terjadi satu krisis ya.
pertengkaran di dalam keluarga. Nah, hal ini bisa terjadi saja kepada keluarga mana saja di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, apa yang disebut definisi daripada krisis keluarga? Kita coba lihat apa yang disebut definisi krisis keluarga. Ya, menurut rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga, krisis keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan yang tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi keluarga. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik, maka suatu krisis itu dapat membuat satu artinya hal yang besar, ya, yaitu perubahan negatif, ya, yang bisa pada struktur ataupun fungsi daripada keluarga. Sering terjadi berbagai macam perceraian, apalagi dalam 2 tahun pertama sudah pernikahan, oleh sebab merasa mereka tidak sanggup untuk menghadapi akan krisis tersebut. Ya, nah dalam hal ini kita coba lihat berbagai macam perubahan dalam keluarga yang bisa terjadi. Ya, perubahan-perubahan itu bisa terjadi misalnya baru menikah, ya, apalagi kalau tidak punya rumah sendiri. Makanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya dan tinggal sendirian. Kalau tinggal bersama dengan mertua, adjustment-nya itu sangat susah. Karena harus bukan saja adjust kepada suaminya, tetapi kepada orang tuanya, mertua, dan belum lagi saudara-saudaranya dan sebagainya. Ini bisa menjadi satu krisis dalam keluarga. Jadi baru menikah yang tadinya single, kemudian tiba-tiba sama-sama, ya. Dulunya dia bisa pergi kemana saja, tetapi sekarang dia harus minta izin dulu kepada pasangannya, misalnya. Jadi itu merupakan berbagai macam perubahan, itu bisa menimbulkan juga krisis kalau mereka tidak bisa menyesuaikan diri. Ya. Kemudian yang kedua adalah keluarga dengan kelahiran anak pertama. Bayangkan, ya, tadinya bisa tidur enak-enak. Sudah ada anak pertama, nangis, harus ganti popo tengah malam, harus menyusui. Itu juga merupakan satu krisis. Kalau tidak bisa ditangani, wah, hancur keluarga itu. Ya, kemudian keluarga dengan anak usia prasekolah, ya. Jadi masih berada di dalam rumah, tetapi siapa yang harus jaga anak ini, ya? Tadinya sang istri adalah seorang wanita karir, misalnya seorang dokter atau mungkin seorang guru atau seorang pengusaha. Tetapi sekarang, ya, dia punya anak. Kepada siapa anak itu akan diberikan? Kepada pembantu? Nanti pendidikannya berbeda, kepada orang tua. Jadi ada berbagai macam masalah yang telah terjadi oleh sebab anak yang masih prasekolah. Kemudian kita bisa lihat bahwa akan ada krisis juga dengan anak yang usia sekolah, ya, bawa ke sekolah siapa yang antar, siapa yang menjemput, bagaimana dengan mereka punya pekerjaan rumah, PR, siapa yang tolong, mama atau bapak. Itu juga bisa merupakan satu challenge, ya, kalau tidak bisa diatasi. Krisis berikut adalah kalau anak dengan anak remaja. Wah, ini ya, tidak mudah, oleh sebab mereka itu sering ikut berbagai macam kegiatan atau senang kepada teman daripada kepada orang tua. Berbagai macam masalah bisa terjadi dan bisa terjadi adanya perubahan atau krisis dalam keluarga. Ya, kemudian kita bisa lihat bahwa kita bisa mengalami juga krisis yang melepaskan anak usia dewasa muda. Masih muda, mungkin harus pergi ke boarding school, ya, ke asrama. Ya. Jadi pikir, wah, gimana ini anak kita ini belum dewasa, sudah berdiri sendiri dan sebagainya. Ini merupakan juga suatu krisis. Kemudian keluarga dengan orang tua usia pertengahan, ya, itu adalah satu masa di mana anak-anak sudah keluar dari rumah, kemudian jadi sang ibu atau istri itu merasa kesepian, ya, apa yang telah terjadi pada waktu itu, kemudian terjadi berbagai macam masalah-masalah dalam tubuh mereka, seperti misalnya wanita mengalami masa menopause, ya, mati haid dan sebagainya. Itu adalah satu krisis juga. Ya, kemudian kita lihat juga keluarga dalam masa pensiun atau lansia, ya. Tadinya kita kerja sama-sama, keluar. Ini menghadap satu sama lain. Apa yang harus dibuat? Udah bosan atau bagaimana? Ini juga merupakan suatu krisis, ya. Sampai, kadang-kadang saya teringat orang tua saya ada satu teman, ya,
dia dalam keadaan ya masa pensiun, sudah mati haid, marah dia sama suaminya datang dia marah, suaminya pergi dia pun dia marah, jadi merupakan satu krisis. Sedih sekali ya. Jadi kembali, inilah berbagai macam perubahan yang terjadi dan berbagai macam krisis yang dapat terjadi. Jadi apa yang harus kita buat ya? Yang kita harus membangun resiliensi keluarga ketika menghadapi akan krisis tersebut. Artinya harus mempunyai suatu daya tahan ya. Nah, ini ada krisis itu bisa juga di dalam berbagai macam masalah yang besar, seperti kita ambil contoh tempoh hari mengalami masa apa yang disebut COVID ya. Apa yang terjadi itu banyak berhubungan juga dengan sistem keyakinan keluarga ya. Family belief systemnya itu bagaimana? Misalnya kita harus memberikan waktu kepada situasi krisis ya. Apa yang kita harus hadapi ya, keputusan apa yang harus dibuat itu banyak berdasarkan kepada kepercayaan kita ya. Ada orang yang misalnya, oh saya sama sekali tidak mau untuk divaksinasi, tetapi kata, oh itu tidak masalah ya. Jadi bagaimana pandangan daripada organisasi ataupun gereja? Tapi perlu adanya suatu pandangan positif. Kenapa? Setiap krisis itu ada manfaatnya, yaitu itu adalah membawa kita untuk bertumbuh ya. Membawa kita untuk lebih dewasa di dalam menghadapi suatu tantangan, dan perlu apa yang disebut transcendence dan spiritual ya. Dalam segi kerohanian bagaimana? Kan Alkitab, kalau kita lihat kepada prinsip daripada Alkitab misalnya untuk umat Kristen, kita bisa melihat bagaimana secara kerohanian bahwa semua aniaya sekalipun atau tantangan yang dihadapi itu membawa kita untuk suatu bertumbuh ya. Misalnya kita ambil contoh, ada sebuah ayat dalam Alkitab dalam Amsal 24 ayat 16 yang katakan orang benar itu jatuh 7 kali maka dia akan Bangkit kembali. bangkit pula, bangun pula. Jadi dengan demikian itu adalah satu segi yang apa? Positif. Yang positif. Alkitab mengatakan pikirkanlah yang baik ya, pikirkanlah kebajikan, itu berpikir secara positif ya. Kemudian yang berikut adalah proses organisasi. Sering tantangan krisis yang besar seperti kita ambil contoh kepada masalah COVID, maka sering ada satu organisasi yang harus dibuat. Kemudian kita lihat bahwa ada juga bagaimana kita bisa melihat membangun resiliensi keluarga ketika menghadapi krisis dengan melihatnya proses komunikasi dan pemecahan masalah. Communication and problem solving processes. Jadi jangan kita menyalahkan satu sama lain, tapi kita utarakan ya, kita kasih tahu apa yang kita hadapi itu, bagaimana perasaan kita dengan memakai I statement. Jadi dikomunikasikan supaya kita masing-masing menyadari bahwa adanya satu krisis ya, dan bagaimana kita memecahkannya masalah tersebut. Oke. Nah, dalam hal ini, dalam membangun resiliensi itu ya, perlunya fleksibilitas ya. Apa yang dimaksudkan di sini ada dua perkara yang disebut, ada keterhubungan dan juga daya sosial ekonomi ya. Jadi fleksibilitas yang dimaksudkan itu adalah kita tidak bisa terlalu rigid kepada sesuatu hal. Oh biasanya saya begini kok ya, sekarang ya misalnya saya biasanya kerja kok ya. Jadi walaupun apa yang terjadi saya harus kerja, tetapi anak harus dijaga ya. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Misalnya ada masalah sosial ekonomi, wah kalau pakai pembantu keluarkan lebih banyak biaya lagi ya. Kemudian sistem pendidikan yang berbeda. Apakah ada teman kami yang ngerasa saya kerja kemudian harus keluarkan pembantu, bayar pembantu, maka lebih bagus saya saja yang jaga akan anak ini. Ya. Jadi dia stop bekerja ya. Enggak jadi perawat lagi. Nah, jadi itu hal yang penting untuk kita. Kemudian proses komunikasi dan pemecahan masalah itu harus ada sesuatu yang jelas masalahnya apa. Jadi kembali, kan tadi kita sudah sebutkan berbagai macam masa-masa perubahan dan krisis itu. Jadi harus ada kejelasan ya, keterbukaan ungkapan, kemudian penyelesaian masalah yang kolaboratif. Dua-dua harus menyelesaikan. Jadi kita bisa katakan, oh suami saja yang kerjakan masalah ini, atau istri saja yang selesaikan masalah ini. Tidak, harus ada sesuatu yang
diselesaikan bersama. Ya. Ya. Dan perlu diingat faktor-faktor protektif yang ada pada resiliensi keluarga adalah Ya, pertama kita lihat individualnya, yaitu apakah istri atau suami, ya. Kemudian keluarganya, bagaimana dengan komunitasnya. Jadi supaya ada penyelesaiannya. Jangan kita mempunyai reaksi-reaksi yang negatif. Ya. jadi komunitas harus ikut membantu. Misalnya Ya. kadang-kadang orang tua kami pada saat anak itu kecil, ya. Jadi Kathleen yang harus kerja sebagai dokter di rumah sakit, saya harus bekerja sebagai dosen dan juga sebagai pimpinan di universitas. Oke, apa yang terjadi? Ya, maka orang tua kami ya menolong kami ya sebagai satu keluarga ataupun komunitas untuk ikut menyelesaikan. Oh, ibu saya lah yang jaga anak-anak. Jadi ada yang supervise, Jadi, membantu. Ya. Ada pemecahan supaya keluarga tetap berjalan dengan baik. Ya. Oke. Nah, sering ada reaksi umum terhadap suatu krisis. Apa yang sering terjadi reaksi umum itu? Dalam hal ini reaksi anggota keluarga bisa berbeda-beda dalam menghadapi krisis yang sering menimbulkan dinamika yang baru atau bahkan krisis susulan. Jadi ada lagi problem berikutnya. Bisa juga reaksi anggota keluarga seragam. Ya, artinya mereka bersatu dalam menyelesaikan menghadapi krisis ini, baik secara negatif maupun secara positif. Untuk itu kita perlu belajar apa saja reaksi negatif dan apa saja reaksi positif yang sering dilakukan orang dalam keluarga waktu menghadapi krisis. Oke, misalnya kita harus bertanya kepada orang tua, ya. Orang tua dulu pada saat menghadapi anak yang pertama itu bagaimana? Kalau itu kebetulan menjadi masa anak pertama, ya. Atau bagaimana waktu menghadapi akan anak kita dalam masa remaja? Atau kita bisa tanya kepada teman yang lain ataupun mungkin counselor, ya, yang bisa ikut memberikan pandangan, ya, bagaimana dia menangani suatu permasalahan. Jadi itu adalah penting untuk diingat. Nah, ada reaksi yang negatif yang secara umum. Pertama, ya seperti Hawa. Waktu Hawa jatuh itu, ini perempuan yang Tuhan berikan kepada saya, yang berikan kambing itu. Nyalah, ya, atau mencari kambing mungkin pada diri sendiri, kepada anggota keluarga yang lain, orang di luar, atau bahkan kepada Allah. Ini adalah sesuatu perkara yang tidak dianjurkan, reaksi yang negatif. Dan ada pula reaksi yang menyangkal. Merasa tidak ada masalah. Ya. Pura-pura masalah. Tutup mata. Mungkin kena takut mereka dianggap gagal atau jelek oleh orang lain. Ada pula yang mengeraskan hati, mengakui keberadaan masalah, namun berusaha menguatkan diri dengan cara yang negatif. Ya bisa lah, lebih bagus saya nggak peduli ini, merokok lah atau meminum minuman keras supaya saya lupa apa masalah yang ada dihadapi oleh keluarga. Yang bahkan menolak untuk mencari pertolongan ketika tidak dapat menghadapi krisis tersebut. Ini adalah reaksi negatif yang sering ditimbulkan oleh keluarga waktu menghadapi krisis. Oke. Kemudian ada reaksi yang positif. Reaksi yang negatif yang lain, ya, mengabaikan atau meremehkan masalah, mengakui keberadaan masalah, namun enggak apa-apalah itu, ya, anak-anak kita tinggalkan aja anak-anak di rumah, ya. Nanti ada tetangga yang lihat, ya. Jadi anak suami istri tetap bekerja, ya. Jadi meremehkan sesuatu padahal anak-anak itu akhirnya ya bisa melakukan berbagai macam kenakalan. Misalnya ada penelitian yang mengatakan bahwa masalah remaja, ya, apa yang disebut kehamilan dalam masa remaja sering terjadi di rumah sendiri oleh sebab tidak ada orang yang mengawasi, ya. Jadi tidak boleh kita memandang remeh akan masalah anak remaja misalnya dalam krisis tersebut. Jangan pula kita melarikan diri dari masalah dengan melakukan hal-hal tertentu yang sering membawa masalah yang baru, ya. Seperti mana saya katakan tadi, lari, jadi tidak mau mengakui bahwa ada krisis dalam rumah tangga. Apakah kita lari dengan merokok, ya, atau dengan narkoba, ya,
sehingga timbul lagi persoalan baru. Nah, Atau kadang-kadang pergi kepada teman yang lain, jadi istri yang ditinggalkan sendiri di rumah, ya. Saya dapatkan keluhan-keluhan daripada para istri yang mengatakan bahwa suaminya itu walaupun sudah anak-anak, ya, punya anak-anak, tetapi dia pergi main-main saja dengan temannya, nggak atau peduli. nonton sepak bola, lupa untuk tanggung jawab di rumah tangga. Dengan lari ke fantasi atau sakit penyakit. Ini juga bahaya. Dengan menjauhkan diri dari orang-orang lain. Jadi tidak dia hadapi krisis itu, tapi dia lari dari krisis itu sehingga tidak menolong bagaimana caranya mengatasi krisis. Ya, jadi bertumpu pada satu reaksi tertentu. Berapa orang hanya memiliki reaksi emosional yang terbatas, misalnya ketika ia takut, sedih, khawatir, kecewa, atau frustrasi, yang menjadi real hanyalah marah. Iya, jadi kembali ini adalah reaksi negatif yang dapat terjadi. Nah sekarang reaksi positif. Ya, apa itu? Jadi pertama mengakui keberadaan krisis. Ya, dampaknya dan emosi-emosi yang ditimbulkan oleh krisis tersebut terbuka di hadapan diri sendiri, ya, orang lain dan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ada masalah Tuhan. Ya, bagaimana saya tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ya. Jadi memohonkan kuasa daripada Tuhan. Ya. Secara objektif berusaha memahami krisis tersebut dan memisahkan mana yang tanggung jawab saya secara pribadi, mana yang tanggung jawab kita bersama-sama sebagai suami istri. Ya. Nah, ini secara objektif ya. Jadi kita analisa. Kemudian mana hal yang berada di dalam kendali kita dan mana yang saya tidak bisa handle ini. Bagaimana? Saya perlu pertolongan. Iya. Ini hal yang sangat penting ya. Menjadi tua itu di luar kendali kita. Misalnya makin lama tubuh kita makin lemah ya. Ini kita bisa bicara tentang krisis kepada lansia. Kita tidak, itu adalah di luar kendali ya. Tetapi bagaimana kita tetap bersikap positif walaupun kita tetap artinya usia sudah makin tua misalnya. Dan secara realistis dan bertahap mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi ya. Langkah demi langkah. Misalnya kritis ya, masalah keuangan ya, apa yang telah terjadi ya, barang-barang sayur makin mahal, apa yang terjadi? Oh, kenapa kita tidak tanam sendiri sayur misalnya, kita bisa tanam cabai di pot saja. Atau kita tidak beli lagi daun bawang, kita tanam sendiri daun bawang ya, tanam kangkung dan sebagainya. Jadi mengurangi akan biaya kehidupan ya dengan mencari jalan keluar ya. Dan belajar dan berusaha untuk fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jangan kita tetap kepada kita punya prinsip ya. Kepada pendirian kita yang keras kepala. Ya, berkomunikasi, mencari dukungan dan pertolongan dari luar, apalagi untuk hal-hal yang di luar kemampuan diri. Makanya kita harus tahu apa yang kita bisa solve secara diri kita sendiri, apa yang bisa di-solve bersama, apa yang sama sekali kita berdua nggak bisa solve, tidak bisa atasi. Nah, kita harus cari solusi dari luar, misalnya dengan counselor. Kemudian kita coba lihat poin yang sangat penting ya dalam penanganan secara kekristenan. Yang pertama ya, melihat pencobaan dan penderitaan sebagai sarana untuk bertumbuh. Kita lihat ayatnya dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi sikap yang positif ya. Kita tahu bahwa pencobaan itu Tuhan biarkan untuk kebaikan kita supaya kita akan berhasil dalam membentuk tabiat kita. Jadi kita dapat bertumbuh ya. Kita perlu bertumbuh di dalam iman percaya ya. Jadi tantangan hidup adalah biasa, tetapi kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan dan kita dapat lebih sabar, kita dapat lebih tekun ya, kita dapat lebih memiliki akan tabiat Yesus. Baik, kemudian poin yang kedua, berpusat pada Allah yang tahu masalah dan penderitaan yang kita alami dan akan menolong pada waktunya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 dikatakan sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita kepada waktunya. Lari kepada Tuhan, bukan lari kepada manusia. Supaya Tuhan memberikan akal budi bagaimana caranya supaya kita dapat mempunyai reaksi yang positif dalam menghadapi krisis keluarga. Jadi berpusat pada Allah yang tahu masalah dan penderitaan yang kita alami, ya. Dan Tuhan akan menolong kita jalan keluar di dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan tersebut. Baik, kemudian kita coba lihat bagaimana cara kekristenan juga dalam menghadapi krisis ini. Ya. Yang ketiga adalah berpegang pada janji Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Ya, kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 37-9, tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi janji Allah, berpegang pada janji Allah, Allah yang tidak pernah berdusta, Dia akan menolong kita. Baik, kemudian yang berikut adalah mengandalkan komunitas sebagai sarana untuk bertumbuh. Kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kami punya gereja ya. Kalau ada anak ya yang keluar atau apa atau anak, dia orang nggak tanya anak siapa ini, enggak. Mereka terus langsung rangkul. Ya, dipeluk lah kayak, digendong lah kayak, dikasih makanan lah kayak atau apa. Jadi kita komunitas ikut membantu. Ya. Misalnya kami punya keponakan tinggal di Hawaii, ya. Kemudian suami istri oleh sebab dua-duanya dokter, susah sekali yang jaga anak dan tidak gampang dapatkan orang yang dapat dipercaya untuk menjaga anak. Ya. Maka gereja. Anggota gereja ada mengatur untuk babysit, untuk membantu menjagakan anak tersebut, ya. Jadi dengan demikian komunitas itu dapat ikut menolong mengatasi masalah. Jadi baik, poin yang sangat penting agar bertahan dalam krisis adalah perlunya adaptif, ya. Menyesuaikan dengan keadaan, kemudian membangun komunikasi keluarga. Lamanya perlu komunikasi. Kemudian jangan diam-diam, tapi menghadapi tantangan ekonomi secara bersama. Apakah dengan kita irit, kita tidak usah belanja, kita tanam di kebun sayur-sayur dan sebagainya, dan membangun kerjasama. Jadi jangan lupa, jangan menyalahkan satu sama lain, tetapi bangun kerjasama. Kemudian dalam keadaan yang sangat parah diperlukan counseling dari mereka yang ahli dalam menolong. Penting sekali. Nah, sekarang sebagai kesimpulan, setiap keluarga akan selamanya menghadapi berbagai macam perubahan yang dapat menyebabkan krisis keluarga. Kita harus terima ini. Sebab ada krisis mengenai anak yang pertama kelahiran anak pertama, menopause, ataupun banyak lagi krisis-krisis yang lain. Kemudian adalah sangat penting untuk memupuk kasih sayang dan menghadapi bersama segala perubahan ataupun krisis tersebut. Jadi artinya kerjasama, jangan salahkan satu sama lain, tetapi dihadapi bersama-sama. Peranan komunikasi sangat penting. Jangan diam-diam, tapi kasih tahu apa perasaan kita, dan tetap mempertahankan kepercayaan dan kasih satu sama lain. Baru kita bisa sama-sama menghadapi krisis keluarga itu. Dan ingat, krisis dapat membawa hubungan yang lebih erat dan bertumbuh bila dihadapi dengan positif. Jadi makin lama makin aku sayang. Ya. Reaksi positif, jangan reaksi negatif. Ya. Peranan hubungan dengan Tuhan dan dukungan dan doa komunitas Kristen sangat penting agar keluarga tetap bertahan dan lebih kuat dalam menghadapi masalah krisis ini. Jadi banyak berdoa, ya, bergantung kepada Tuhan, maka berbagai macam masalah dapat dihadapi dengan baik. Kita selalu kata-kata, gelombang akan berlalu. Jadi walaupun bagaimana tantangan itu,
itu akan berlalu. Oke, kita tiba kepada segmen berikut. Iya, itu dia ya. Di mana perubahan dan krisis. Sama seperti kalau kata saya, krisis itu badai pasti berlalu, ya, berlalu lalang maksudnya. Akan ada aja dan timbul keluar. Yang penting kita tetap berserah sama Tuhan. Dan sebelum kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya, kita akan ikuti dulu tayangan yang satu ini. Tahukah Anda ada beberapa tokoh Alkitab yang berhasil mengatasi depresi? Depresi adalah kondisi yang umum yang mempengaruhi jutaan orang. Biasanya mengalami perasaan sedih, marah, putus asa, kelelahan yang sangat dalam, dan juga berbagai gejala lainnya. Dan walaupun di dalam Alkitab kata depresi tidak bisa kita temukan, tetapi kita bisa menemukan beberapa sosok yang tampak berada dalam posisi depresi dalam hidupnya. Berikut setidaknya ada 3 tokoh di Alkitab yang berhasil mengatasi depresi versi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, Daud. Kita tahu kalau Daud adalah salah satu tokoh besar Alkitab yang mengalami depresi yang cukup besar. Dia mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Dia melarikan diri dari Raja Saul karena ancaman bahwa dirinya akan dibunuh. Di sebagian besar bagian kitab Mazmur, kita bisa baca keluhan-keluhan dan keadaan Daud yang sangat putus asa. Dia memakai kata-kata seperti kewalahan, beban berat, tertunduk, terganggu, masalah, dan kematian. Kata-kata yang menggambarkan bahwa keadaannya tampak sangat mengerikan. Tapi di beberapa bagian, Daud tetap mengingat bahwa Tuhan itu adalah sumber harapan. Dari Daud kita belajar bahwa bagaimana kita perlu mengingatkan diri kita akan janji-janji Tuhan saat kita dalam keadaan depresi. Walaupun kita merasa keadaan tidak akan jauh lebih baik, kita bisa mengingat bagaimana Tuhan datang di masa lalu dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kedua, Ayub. Hanya dalam sehari, Ayub kehilangan semua kepunyaannya, mulai dari keluarga, harta benda, dan kesehatannya. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bisul-bisul bernanah. Dia punya istri dan teman-temannya, tapi sayangnya, orang-orang terdekatnya sendiri nggak sudi dekat dengan dia. Dalam kondisi yang merasa terbuang, dia tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Imannya nggak pernah goyah. Walaupun dalam beberapa perikop kita melihat dia mengungkapkan seluruh keluh kesahnya ke Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk berserah. Dari Ayub kita belajar untuk mengasihi dan memuji Tuhan dalam kondisi apapun itu. Dan dari Ayub kita belajar untuk tidak bergantung pada keadaan, tetapi memilih untuk percaya pada rencana Tuhan. Ketiga, Ruth. Ruth adalah sosok yang mengalami depresi atau putus asa. Masa sulit yang dialami Ruth dimulai sejak kematian suaminya, Rut 1 ayat 5. Sejak itu dia mengalami kesulitan secara ekonomi. Setelah itu, dia harus mendengar ibu mertuanya memutuskan untuk meninggalkan Moab dan kembali ke tanah kelahirannya tanpa suami dan harus meninggalkan tanah kelahirannya dengan seorang wanita tua. Bayangkan betapa berat beban yang dipikul oleh Rut saat itu. Pada akhirnya Tuhan hadir dan memberkati dia. Dia bahkan bertemu dengan suami keduanya dan mereka hidup sangat bahagia. Saat dalam keadaan sulit, Rut tidak langsung melihat Tuhan akan menyediakan hal yang baik baginya. Tetapi justru dengan menghadapi dan melewati masa itu dengan setia, dia mendapati hal yang tak terduga di depan. Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengizinkan datangnya pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu dia setidaknya 3 tokoh di Alkitab yang berhasil mengatasi depresi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi Hati, Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Adapun obrolan kita pada saat ini ya, sudah masuk di segmen yang kedua, di mana kita ini akan mendengar atau melihat ada tanggapan-tanggapan dari sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia yang berhubungan dengan topik. Nah, adapun ini pertanyaan pertama,
Pernah atau tidak pernah mengalami krisis dalam keluarga? Kalau boleh diceritakan seperti apa? By the way, sebelum kita lihat video, kalau kita berdua pernah nggak mengalami krisis dalam keluarga? Pernah lah ya. Sebenarnya pernah. waktu seperti yang di materi tadi ya, Iya, waktu kita memiliki anak pertama, wah kehadirannya. itu kan biasa kalau kita beli barang atau beli barang elektronik atau apa ada buku manualnya kan, buku petunjuk. Kalau anak kan nggak ada buku manualnya, jadi kita emang harus Explore bersama-sama sendiri. kerjasama Iya, memikirkan dari finance dan segalanya luar biasa. Tapi puji Tuhan masih bisa hidup ya kita dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, kita akan melihat nih tanggapan dari sahabat Hope Channel Indonesia. Tentunya ya, banyak sebetulnya kalau mau diceritakan, ada begitu banyak, tapi yang paling signifikan yang baru-baru ini tentunya COVID ya. Pada saat itu kami semua tidak ada yang kerja, tidak ada penghasilan, itu luar biasa krisis pada saat yang dunia juga krisis luar biasa. Pernah ya, dulu krisis yang dalam keluarga mungkin waktu saya kuliah. Jadi di zaman COVID juga. Jadi waktu itu masih kuliah, lalu kemudian kan kerja di kampus. Tapi karena COVID, jadi kerjaan di kampus udah nggak ada karena semua belajar online. Wah, ini kan lagi kuliah, lagi udah anak, ada istri karena kita married student lah. Lalu kemudian, wah gimana nih? Mau bayar uang sekolah nggak bisa, nggak ada cukup dana, mau bayar kontrakan apartemen juga nggak bisa. Jadi akhirnya ya kita berdoa, meminta hikmat. Lalu kemudian selain berdoa, tentu juga harus ada yang dilakukan. Jadi istri terpikir, gimana kalau dia coba cari kerja dengan adalah orang jemaat di sana. Lalu kemudian akhirnya istrinya bisa dapat kerja, akhirnya jadi gantian. Jadi tadinya kan saya yang kerja sambil sekolah, tapi akhirnya nanti setelah itu istri yang dapat kerja. Lalu kemudian saya yang di rumah lebih sambil sekolah online. Jadi mungkin ya seperti itulah. Jadi bagaimana ketika kita mendapatkan suatu masalah, ya perlu ada doa, tapi kita juga perlu melakukan apa yang kita bisa. Mungkin seperti itu. Pernah, mungkin malah sementara menjalani ya. Jadi ada satu hal yang gak terduga terjadi yang membuat kami harus mengubah rencana kami dalam beberapa bulan ke depan. Ya mungkin yang bisa dilakukan adalah ya kita berdoa minta hikmat. Jadi kan kalau ada suatu masalah, ya apa nih yang bisa dilakukan? Apa yang bisa menjadi bagian Tuhan, ya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi yang menjadi bagian kita, ya mungkin cari-cari kerjaan lain atau tanya-tanya orang. Ya kita lihat ke relasi kita, apa yang bisa, siapa yang bisa memberikan bantuan, ya mungkin itu dilakukan. Karena Alkitab juga mengatakan kalau kita meminta, kita akan mendapat. Kalau kita mencari, kita menemukan. Kalau kita mengetok, maka pintu akan dibukakan. Yang kami lakukan yang paling kelihatan sih berdoanya lebih sering. Jadi kayak yang tadi bangunnya jam 5, jam 4 udah bangun dan ada doa masing-masing, kemudian ada doa bersama, bahkan belajar Alkitabnya juga jadi lebih dalam, dan sebelum tidur dan bangun tidur kayak gitu, jadi lebih banyak berdoa. Memang di saat-saat krisis, disitulah Kristus hadirnya. Dan pada saat-saat seperti itu kami yang tadinya biasa-biasa saja bergereja, akhirnya semakin lama di saat-saat seperti itu keluarga semakin senang untuk berkumpul, semakin senang untuk belajar firman. Iya, itu dia kata mereka ya, sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia, mengenai krisis. Yang pertama itu apakah pernah, dan ternyata rata-rata Pernah. Dan apa yang dilakukan di saat krisis rata-rata itu menjawab dengan berdoa ya. Berdoa jadi lebih sering datang kepada Tuhan. Betul. Nah, mungkin keluarga pendeta mau mengomentari akan tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat Hope Channel kita melalui interview tadi. Iya, saya rasa sudah hal yang baik ya diketahui bahwa memang semua kita menghadapi krisis ya, tetapi dalam krisis kita harus bergantung kepada Tuhan
yang sangat penting adalah komunikasi antara suami dan istri, ya, yang baik bagaimana untuk memecahkan bersama-sama akan hal tersebut. Jadi kita harus bisa mengadaptasi dengan suatu situasi dan mencari pemecahan, dan dengan pertolongan Tuhan maka berbagai macam masalah itu dapat diatasi. Ingat, Tuhan punya janji-janji, seperti dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita datang kepadanya, Tuhan memberikan hikmat. Apakah dengan istri yang kerja, suami yang masih belajar dan sebagainya, itu juga satu solusi yang bagus. Lari kepada Tuhan. Ya, baik. Jadi memang benar ya, komunikasi kita dengan Tuhan maupun komunikasi dengan dalam keluarga ya, istri ataupun anak, dan juga janji-janji Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan kita ya, dalam Alkitab juga. Oke, ada pertanyaan yang terakhir. Iya, betul. Yang pertanyaan terakhir adalah apa dampak yang paling signifikan ketika menghadapi krisis dalam keluarga? Oke. Dampak yang paling signifikan sih hubungan ya, jadi kayak lebih saling mengerti, memahami satu sama lain, karena jadi ada karakter-karakter yang muncul yang selama ini tuh nggak kelihatan, yang kita salah satunya harus saling mengalah, terus akhirnya menyesuaikan diri dengan keadaan yang akan nanti kita ambil sama-sama, jadi lebih dekat, lebih mengenal, dan banyak adaptasi. Dampaknya ya tadi ya, mungkin saya tidak akan sedekat ini karena kami lumayan jauh, terpisah lama dengan keluarga. Jadi pada saat krisis seperti ini mendekatkan kita dengan keluarga kita, yang akhirnya juga lebih banyak kami belajar firman Tuhan, lebih banyak menguatkan satu sama lain. Dampaknya luar biasa oleh karena Kristus tadi. Jadi menurut saya di balik semua krisis, Kristus hadir siap untuk menolong kita, dan dia punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Mungkin dampak yang paling signifikan adalah ya jadi diuji. Jadi kalau ini dalam konteks hubungan ya keluarga lah, suami istri. Jadi diuji siapa yang lebih sabar, siapa yang lebih sering marah-marah, siapa yang lebih tenang. Ya mungkin itu jadi kelihatan. Dan setelah semuanya itu dilakukan dan terjadi, akhirnya ya tentunya kita bisa naik level lah. Jadi lebih sabar, jadi lebih perhatian, jadi lebih ya saling memahami ya. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa ya tanggapan-tanggapannya. Kalau saya ambil kesimpulan dari tanggapan teman-teman, ternyata dalam ujian dan krisis itu sebenarnya membentuk akan karakter juga ya mereka. Iya, betul. Dari jawaban-jawabannya mereka. Oke, kita akan lanjut ke segmen ketiga, tetapi kita akan melihat iklan yang berikut ini. Iya. Saya telah mencapai titik terendah saya. Saya sudah kehabisan akal. Saya sudah mencari sesuatu yang lebih. Beberapa orang berhenti di titik ini. Beberapa orang menyerah. Tetapi aku belum putus harapan. Dan yang saya tahu, ini akan membutuhkan iman. Iya, kita kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Oke, baiklah. Pada segmen yang ketiga saat ini, kita akan membacakan ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ya di redaksi Opchannel Indonesia, dan juga kita akan membacakan hasil polling yang sudah kita submit ya, atau kita sudah polling bersama-sama melalui Instagram. Oke, mungkin Monica bisa membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk. Ada pertanyaan yang masuk nih untuk Pendeta Kuntaraf dan Mem.
Biasanya untuk menyadari bahwa krisis yang kita hadapi adalah sarana Tuhan dalam mendidik kita itu dibutuhkan iman. Nah, bagaimana bila iman kita belum terlalu besar untuk menyadari hal itu? Ya, kalau iman kita belum terlalu besar, ya, dengan sendirinya kita harus ambil waktu untuk lebih banyak baca Alkitab, ya. Sebab di 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman datang dari pendengaran akan firman Allah. Jadi lebih banyak kita membaca firman Allah, maka makin bertumbuhlah kita punya iman. Kita dapat lebih percaya ya adanya suatu rencana Tuhan kepada kita masing-masing. Itu satu poin. Poin yang kedua, kita harus ingat apa yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk dicobai lebih besar dari kekuatan kita, ya. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa tantangan yang kita hadapi ini masih bisa kita akan tangani, ya. Kalau kita ya bergantung kepada Tuhan. Jadi kemudian dengan banyak berdoa bersama-sama, maka kita akan dapatkan satu kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi itu. Faktor yang ketiga, ya, Tuhan telah memberikan kepada Anda, sebab ini saya anggap sebagai pasangan suami istri, ya, pasangan, ya. Jadi tujuan daripada pasangan adalah untuk menguatkan satu sama lain, ya. Jadi kalau kita lihat dalam tulisan Ibrani pasal 12 ayat 12-13 katakan kuatkanlah kaki yang goyah, ya, ataupun tangan, ya, artinya bagian anggota tubuh, ya, yang sudah lemah. Jadi tujuan daripada pasangan suami istri adalah untuk dapat menguatkan satu sama lain. Jadi dalam perjalanan kita, iman kita itu ada yang lemah di jalan, ada yang capek di jalan. Jadi suami harus kuatkan istri, istri dapat menguatkan suami, atau kadang-kadang anak-anak harus menguatkan juga akan orang tuanya, ya. Itu faktor yang sangat penting. Kemudian faktor yang keempat yang dapat dibuat adalah kita ada satu komunitas, ya, yang dapat menolong kita satu sama lain. Jadi mintalah pandangan daripada pendeta, mintalah pandangan daripada tua jemaat, atau mungkin daripada keluarga dalam menghadapi suatu masalah, ya. Misalnya ada satu keluarga yang terus-terus kami masalah perekonomian, ya. Jadi kita juga perlu untuk secara komunitas umat Kristen harus selalu bersedia untuk memberikan pertolongan kepada orang yang mempunyai masalah ekonomi tersebut. Misalnya, tapi kita harus ingat yang harus berikan jangan ikan tetapi kail, yaitu belajar untuk ini, dan ini telah terjadi kepada banyak keluarga, ya. Jadi kita harapkan bahwa dengan langkah-langkah ini maka iman kita dapat bertumbuh, sebab melihat jawaban doa itu memberikan iman yang lebih kuat. Oh, ternyata dengan doa akhirnya masalah saya dapat dihadapi dengan baik. Maka adanya suatu pertumbuhan iman. Dan ini ya, peranan komunitas itu sangat penting. Di gereja kami, di mana anak kami adalah ketuanya, mereka ada satu kumpulan sekolah sahabat, ya, sekolah sahabat untuk ibu-ibu, ya, yang masih muda. Nah, disitulah mereka share, mereka punya krisis dalam keluarga, apakah krisis menjaga anak atau krisis mertua dan sebagainya. Itulah mereka bagikan di dalam kelompok itu, dan mereka saling mendoakan satu sama lain. Dan kalau waktu itu ada hari Mother's Day, ya, mereka itu semua sama-sama suami-suaminya itu jaga anak-anaknya, dan semua istri itu kumpul keluar makan sama-sama. Jadi ada komunitas di dalam gereja yang bisa saling mendorong, saling mendoakan, saling menolong satu sama lain dalam menghadapi krisis keluarga. Jadi itu juga satu perkara yang bisa menolong. Oke, baik. Wah, luar biasa. Ada beberapa faktor tadi, poin yang sangat ditekankan, tapi saya suka itu mengenai komunitas, ya. Iman itu betul, pentingnya saling kehadiran mendukung komunitas satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk keluarga Pendeta Kuntaraf.
Pertanyaannya adalah, apakah wajar jika beberapa orang muda menunda-nunda pernikahan, tidak mau memiliki pasangan karena tidak siap dengan krisis dalam berumah tangga? Waduh, Wah. lumayan ini ya. Iya, itu dengan sendirinya bisa wajar, ya, tetapi bisa juga tidak wajar. Kenapa? Artinya ada orang yang takut untuk menghadapi krisis, ya. Jadi misalnya kalau orang itu mau mau pergi ke suatu tempat, kemudian harus melalui gunung, ya. Jadi oleh sebab takut menghadapi gunung, maka akhirnya dia mundur, jadi tidak jadi menaiki gunung. Jadi kita anggaplah bahwa itu krisis itu adalah seperti gunung, ya. Jadi banyak orang yang takut untuk menghadapi krisis, maka akhirnya jadi tidak menikah. Ya, jadi itu disebutkan wajar, memang banyak terjadi kepada banyak orang. Ada orang yang katakan kepada saya, melihat kepada masalah tantangan dunia ini sekarang ini, ya lebih bagus saya tidak menikah saja. Ya, tetapi ada juga lagi masalah yang mereka jumpai sebagai seorang yang single. Iya, tetapi pada saat yang sama kita mengetahui bahwa pernikahan itu adalah satu perkara yang sangat baik untuk memelihara untuk mempunyai kebahagiaan, ya. Oleh sebab masing-masing itu mempunyai suatu kebutuhan, ya, kebutuhan untuk teman, ya, fellowship. Misalnya pernikahan itu mempunyai dampak yang positif. Oleh sebab seorang itu mempunyai teman dalam kehidupan, dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Kemudian bisa juga kebutuhan seksualitas, ya. Kalau misalnya orang tidak menikah, maka kebutuhan ini bagaimana akan terpenuhi, ya? Maka caranya adalah dengan melanggar etika kekristenan yang dengan sendirinya tidak bagus, ya. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan anak, keturunan dan sebagainya, ya. Jadi problema itu lebih banyak dihadapi oleh dua orang daripada satu orang, ya. Jadi adalah wajar, ya, kalau seorang itu tidak usah menunda kalau memang sudah seorang yang cocok, ya. Jangan sembarangan orang, orang yang cocok, kemudian sudah ada persiapan-persiapan, misalnya tahu bahwa kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dan sebagainya, ya, maka sudah bisa untuk melangkah kepada pernikahan. Ada pembahasan khusus tentang persiapan pernikahan, ya. Bisa dilihat di YouTube yang sebelumnya. Ya. Step by step bagaimana untuk melangkah kepada pernikahan. Iya, oke. Kiranya dapat menjawab ya. Mungkin teman-teman saya juga yang masih jomblo ataupun takut untuk menikah, nggak apa-apa. Ayo, lihat dulu ada video sebelumnya tentang premarital konseling juga ataupun persiapan sebelum menikah. Biar nggak takut-takut krisis ya dalam pernikahan. Nggak kaget akan perubahan. Betul sekali. Ya, ini kita akan membacakan polling yang sudah kita buat di Instagram ya. Ini menarik banget ya, ini pollingnya ini. Pertanyaannya mungkin bisa dibacakan, Monica? Pertanyaannya berbicara soal krisis. Apakah pernah mengalami krisis dalam keluarga? Nah, masalah keuangan itu ada sekitar 44% orang. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Yes. Masalah kesehatan itu justru 0%. Mungkin karena aku menerima engkau walaupun sakit dan jadi walaupun sehat kali ya. Tidak terlalu signifikan. Masalah interpersonal ya, mungkin antara masalah keluarga, kakak beradik, keponakan atau apa itu kedua tertinggi, yaitu 33%. Dan perubahan dalam kehidupan itu ada 22%. Wah. Tapi memang berdasarkan polling ini, masalah atau krisis yang paling tinggi dalam keluarga itu adalah masalah keuangan. Wah, mungkin kalau keluarga pendeta mau mengomentari akan hasil polling ini sekaligus dengan memberikan kesimpulan atau closing statement dalam topik kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Iya, kalau lihat polling ini 44% atau yang tertinggi adalah keuangan. Memang kita hidup dalam satu dunia
dunia di mana masalah ekonomi itu adalah suatu tantangan yang cukup besar. Oleh sebab berbagai macam gejala-gejala di dunia, kemudian keterbatasan manusia, maka banyak masalah ekonomi secara pribadi, secara keluarga atau secara komunitas, ya. Itu adalah satu perkara yang umum, tetapi bukan berarti bahwa masalah ini tidak bisa diatasi. Jadi banyak orang yang punya kebutuhan hidup, tetapi ada masalah keuangan, maka banyak hal yang harus dibuat. Misalnya kita harus sabar. Kalau belum waktunya untuk beli mobil, ya tidak usah paksakan untuk beli mobil, ya. Kemudian kalau belum ada waktunya, belum ada uangnya untuk sesuatu hal yang mau dibeli, ya kita harus sabar. Banyak orang yang berhutang oleh sebab tidak sabar, ya. Kemudian coba cari bagaimana untuk mendapatkan tambahan income. Kalau seandainya sang istri itu di dalam rumah tangga, ya harus jaga anak, maka kita coba pikirkan juga bagaimana dengan bekerja di rumah untuk mendapatkan income. Jadi masalah-masalah keuangan dapat diatasi dengan baik. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan melalui online. Ya. Jadi istri biarpun jaga anak, tapi bisa bekerja untuk mendapatkan keuangan. Itu juga salah satu cara untuk mengatasi keuangan. Baik, kesimpulannya ialah bahwa semua kita menghadapi krisis, tidak ada yang tidak. Tetapi biarlah krisis boleh membawa kita untuk punya komunikasi yang lebih baik dan boleh bersama-sama mengatasi akan krisis sehingga semua boleh berkembang, lebih mengasihi dan dapat menghadapi krisis sebagai satu hal yang positif dan juga bergantung kepada Tuhan, maka melalui krisis hubungan dengan Tuhan lebih erat, hubungan dengan satu sama lain lebih baik, dan semua masalah dapat diatasi dengan pertolongan Tuhan. Iya, Oke. luar biasa sekali ya. Mungkin kita boleh doa tutup? Iya. Mungkin Mem bisa pimpin kita dalam doa, Ibu Pendeta Kuntaraf. Baiklah, sama-sama kita berdoa ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena masih memberikan kesempatan pada kami masing-masing dengan kesehatan yang baik untuk menyampaikan ini acara obsesi hati bagaimana menghadapi krisis. Kami sadari bahwa setiap rumah tangga mempunyai krisis yang dihadapinya. Tapi kami senang bahwa bila mana kami datang kepada Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan krisis ini dengan baik dan dapat menjadi saksi bagi orang kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Akan ini yang nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Ya, kami dari studio mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, keluarga Pendeta Kuntaraf, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Kami juga memohon maaf ya jika ada salah kata ataupun kesalahan teknis dari acara malam ini. Ya, dan kami juga ingin mengimbau kalau teman-teman, saudara jemaat pemirsa memiliki usulan topik yang akan dibahas berhubungan dengan keluarga ataupun kesehatan, bisa menuliskan usulan topik Anda di dalam kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia, Facebook ataupun YouTube. Tetap saksikan terus tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, kami keluarga Togas Girsang, saya Daryl bersama dengan Monica dan seluruh kru yang melayani ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye-bye.